Assalamualaikum. Yuk belajar seru cahaya dan bagaimana kita dapat melihat dengan Miss Rika. Kalian tahu kan kalau kita bisa melihat karena adanya cahaya loh. Apakah kalian mengetahui sifat-sifat cahaya? Yuk cari tahu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di samping ini. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening atau disebut transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan. Contohnya seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda gelap, contohnya tembok. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat seperti bengkok. Hal ini merupakan contoh dari sifat cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, yang kelima, sifat cahaya yaitu cahaya dapat diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian mata dan fungsinya. Apakah kalian tahu apa saja bagian dari mata? Yuk kita pelajari bersama. Bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Yang pertama ada alis. Alis melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Yang kedua ada lipatan mata. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Yang ketiga ada sklera atau selaput putih. Bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Selanjutnya ada iris. Iris merupakan bagian mata yang berwarna. Berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang kelima ada pupil. Bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Air bulu mata untuk melindungi mata dari benda asing. Selanjutnya, bagian dalam mata dan fungsinya. Yang pertama, kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Yang kedua, ada lensa, berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Yang ketiga, otot siliaris, berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Yang keempat, retina, selaput yang terletak paling belakang dan pekat terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Yang terakhir, saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sudah seharusnya kita menjaga kesehatan mata kita loh teman-teman. Hal ini dilakukan supaya kita terhindar dari gangguan pada mata. Apa saja ya gangguan yang dapat terjadi pada mata kita? Yang pertama ada rabun jauh. Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Beberapa penyebab rabun jauh diantaranya yaitu membaca sambil tiduran. Ayo di sini siapa yang suka membaca sambil tiduran?
Yang kedua, terlalu dekat dan terlalu lama dalam menonton televisi atau handphone. Selanjutnya, kekurangan vitamin A. Ayo di sini siapa yang jarang makan vitamin A? Seperti contohnya wortel. Selanjutnya, penyakit rabun jauh juga dapat disebabkan karena keturunan loh teman-teman. Yang kedua, ada rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Rabun dekat biasanya disebabkan karena faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Namun, rabun dekat bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Yang ketiga, ada mata silindris. Mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebabnya bisa karena kebiasaan buruk seperti membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Gangguan tersebut bisa dibantu dengan penggunaan kaca silindris. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini mengenai cahaya dan fungsi pada mata. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya ya. Dadah. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Miss Rika. Jadi, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cahaya dan sifatnya. Kira-kira kalian masih ingat gak ya tentang materi cahaya dan sifatnya? Kalau gitu kita latihan bersama yuk. Langsung saja soal nomor 1. Sebelum berangkat ke sekolah, Andi sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Ia dapat melihat dirinya sendiri di cermin. Fenomena ini menunjukkan bahwa A. Cahaya dapat dipantulkan sehingga objek bayangan terlihat pada cermin. B. Cahaya dapat menembus pada benda bening sehingga objek dapat terlihat pada cermin. C. Cahaya dapat merambat lurus sehingga objek dapat terlihat dengan jelas pada cermin. D. Cahaya dapat diuraikan sehingga cahaya yang dibiaskan berwarna-warni. Ayo jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A. Cahaya dapat dipantulkan sehingga objek bayangan terlihat pada cermin. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Begitu teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan benda-benda berikut. A. Bola. B. Gelas kaca. C. Kayu. D. Botol plastik bening. Berdasarkan benda-benda di atas, benda yang dapat menembus cahaya adalah A. Bola dan gelas kaca. B. Kayu dan gelas kaca. C. Botol plastik bening dan gelas kaca. Dan D. Botol plastik bening dan bola. Ayo silahkan menjawab. Jawabannya adalah C. Botol plastik dan gelas kaca. Sekarang soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, cahaya memiliki sifat A. Cahaya dapat diuraikan. B. Cahaya dapat dibiaskan. C. Cahaya dapat merambat lurus. D. Cahaya dapat menembus benda bening. Ayo dijawab. Jawabannya adalah B. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat melewati dua medium, yaitu udara dan air, yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, sehingga sendok terlihat seperti bengkok maupun patah. Ayo jawaban kalian benar atau salah nih? Kita lanjut ya, sekarang soal nomor 4. Denny berkunjung ke wisata Gua Jomblang di Yogyakarta. Pemandangan gua menunjukkan cahaya matahari masuk melalui lubang di atas gua.
Sifat cahaya yang sedang diamati oleh Denny adalah A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya dapat diuraikan, D. Cahaya dapat merambat lurus. Ayo dijawab. Jawabannya adalah D. Cahaya dapat merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti celah pada gua Jumblang. Ayo, jawabannya benar atau salah nih? Selanjutnya, soal nomor 5. Saat mata berada di tempat yang gelap atau sedikit cahaya, pupil mata akan membesar. Hal ini bertujuan untuk A. Supaya lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan, B. Supaya cahaya yang masuk ke mata tidak terlalu banyak, C. Supaya penglihatan menjadi fokus, D. Supaya lensa pada mata menipis. Ayo silahkan dijawab. Jawabannya adalah A. Supaya lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Pupil mata membesar secara alami ketika kamu berada di ruangan dengan cahaya yang redup atau gelap. Hal ini menunjukkan mekanisme alami mata agar cahaya yang masuk menjadi lebih banyak. Ayo, jawabannya benar atau salah nih? Selanjutnya, soal nomor 6. Mata silindris merupakan salah satu gangguan pada mata yang disebabkan oleh kebiasaan buruk dan karena faktor keturunan. Ciri-ciri seseorang mengalami gangguan penglihatan mata silindris adalah A. Penglihatan terasa tidak fokus dan kesulitan ketika melihat cahaya saat malam hari atau redup. B. Penglihatan terasa buram, tidak jelas ketika melihat objek yang jauh. C. Penglihatan terasa buram dan tidak jelas ketika melihat objek yang dekat. D. Penglihatan mata seperti ada bayangan awan atau asap. Ayo, silahkan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah A. Penglihatan terasa tidak fokus dan kesulitan ketika melihat cahaya saat malam hari atau redup. Mata silindris adalah gangguan refraksi mata seperti rabun jauh miopa dan rabun dekat hipermiopa yang terjadi akibat ketidakmampuan mata membiaskan cahaya sehingga titik fokus jatuh tidak tepat di retina, sehingga menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Ayo, jawabannya benar atau salah nih? Nah, untuk latihan lebih lanjutnya, lebih lengkapnya, kalian bisa klik barcode di bawah ini ya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum semuanya.